jaya. Bersama program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Acara akan kita mulai. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kegiatan percepatan penyaluran program bantuan sosial BPNT reguler, bansos sembako PPKM dan PKH di Kabupaten Jember oleh Kementerian Sosial RI dan DPR RI Komisi 8 Bapak Umar Basor SI. Pelaksanaan acara di pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah, diridhoi serta banyak manfaat bagi kita semua, terutama untuk masyarakat penerima manfaat. Mudah-mudahan apa yang diterima dari pemerintah ini mendapatkan banyak keberkahan. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang terhormat, sebelumnya kami sampaikan yang terhormat, yang kami muliakan Bapak Umar Basor, anggota DPR RI Komisi 8 DPR Republik Indonesia. Selamat datang Pak di Jember, di Bank Mandiri area Jember Alun-Alun. Kemudian Bapak Korul Anam, Staf Administrasi di DPR RI, Bapak Dandi dan Bapak Sian dari tim Rumah Aspirasi Bapak Umar Basor, kemudian Bapak Anasrul, tenaga ahli anggota DPR RI Bapak Umar Basor, kemudian yang terhormat Ibu Isnaini Dwi Susanti, SH MSc, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember, Bapak Panji Harumanjati selaku perwakilan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemudian Bapak Febri Arman Darmawan sebagai Ketua IPSM Jember. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di Bank Mandiri area Jember. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai penerima BPNT maupun PKH ya, seperti itu. Pak Umar, Bapak Ibu sekalian, bisa kami izin laporkan Pak, sampai dengan saat ini pada periode penyaluran bansos kami di tahun 2021 kemarin, mungkin bisa dilihat di sana Pak, KKS yang kami terima dari Kementerian Sosial sebanyak 187.629. Dari data tersebut, setelah hasil dari evaluasi bersama dengan Kementerian Sosial dan juga Dinas Sosial Kabupaten, ada data yang unvalid Pak, ada data yang unvalid sebesar 4.554. Data unvalid itu bermacam-macam, ada yang double, ada yang ternyata rumahnya di luar Jember dan lain sebagainya, seperti itu. Dari data sebanyak itu kami salurkan sampai dengan tanggal 14 Januari kemarin,
sebanyak 171.231 KKS, atau kalau diprosentasekan sebesar 93,5% dari total yang kami distribusikan. Jadi memang ada sisa 11.844 KKS atau 6,31% yang belum tersalurkan. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini adalah bagian dari 11.844 tersebut. Penyaluran yang kami lakukan di tahun 2021, yang pertama saat itu kami lakukan adalah penyaluran langsung di desa-desa setempat, Pak. Ada 248 desa yang directly kami kunjungi di sana, Pak. Jadi satu desa itu biasanya kita 6 hari di sana, Pak. Jadi bisa yang berturut-turut 6 hari langsung, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari ini, minggu depan lagi 1 lagi setelah terkumpul jadwalnya dari kerjasama kami, koordinasi kami dengan dinas sosial maupun dengan aparat kecamatan maupun desa. Nah, dari sisa penyaluran tadi yang di 248 desa tadi, sisanya kita salurkan via kecamatan, Pak. Dikumpulin lewat kecamatan sisanya. Ada 31 kantor kecamatan di Jember, dan di kecamatan itu dalam 1 tahun rata-rata 41 hari, Pak, kami stay di kecamatan tersebut. Memang tidak 1 minggu, 1 bulan full gitu, 41 hari pun rata-ratanya seperti itu, Pak. Ya, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, atau 1 hari minggu ini, 1 hari minggu depan, dan sebagainya. Kemudian kalau masih ada sisanya lagi, kita salurkan via Bank Mandiri terdekat, Pak. Jadi Mandiri terdekat kami salurkan rata-rata 12 hari, dan juga di Bank Mandiri alun-alun ini. Jadi kami sering sekali apabila sudah terkumpul, terutama kecamatan-kecamatan yang terdekat, kita kumpulkan di sini untuk kami salurkan via Bank Mandiri di sini. Jadi perlu kami sampaikan juga, sumber daya yang terlibat secara internal 70 pegawai kami incas turut serta menyalurkan. Kemudian kita juga hire 130 tenaga harian lepas untuk membantu keberhasilan penyaluran ini. Sudah keluarkan dalam 1 tahun kemarin itu sebanyak yang ada tampil di situ, Pak. Selain yang ini, loket-loket distribusi ini, kami juga menyalurkan, terutama BPNT itu via agen. Kami ada 924 agen yang bisa menyalurkan, menerima istilahnya kartu dan menyalurkan lewat agen bansos kami. Nah, untuk yang redistribusi yang tahap 1 kemarin, Pak, tanggal 29 Desember sampai dengan 14 Januari kemarin, sudah tersalurkan secara tunai sebanyak 3,6 miliar untuk 3.777 KKS. Tanggal 31 sampai dengan hari ini kami tetap buka di 9 titik lokasi di beberapa tempat, dari Tanggul, Pakusari, Mayang, Sumber Baru, dan sebagainya, Pak. Mungkin izin nanti Bapak mungkin berkunjung di salah 1 atau salah 2 tempat yang nanti akan dilewati untuk penyaluran BPNT ini. Kemudian kami berharap sebagai bank penyalur dapat benar-benar melaksanakan dengan baik amanah dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, yang dalam hal ini Bapak anggota Komisi 8 mengawasi, Pak, ya, untuk proses penyalurannya kayak gimana, termasuk kami butuh masukan terhadap penyaluran bansos ini, baik yang sudah maupun nextnya di tahun 2022 apabila akan ada lagi bantuan sosial untuk warga yang belum berkecukupan. Kami sangat berharap tujuan PKH ini bisa meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat maupun mengurangi beban pengeluaran, dan juga mengurangi kemiskinan dan kesenjangan bisa tercapai dengan baik sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Mungkin itu aja, Pak, dari kami. Sekali lagi selamat datang Pak Umar Basor, Bapak Ibu sekalian semuanya, dan terutama Bapak Ibu penerima manfaat di pagi hari ini di Bank Mandiri Jember Alun-Alun. Terima kasih, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Umar Basor dari Komisi 8 DPR RI, beserta staf yang menemani. Yang kami hormati Ketua Bank Mandiri Area Jember beserta staf.
Yang kami hormati perwakilan dari Kemensos, Pak Panji. Yang kami hormati IKPSM Kabupaten Jember, teman-teman pendamping PKH, dan yang sangat saya muliakan Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan kali ini untuk menerima KKS, dan insya Allah bantuannya juga akan segera diberikan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah izinkan kita untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu, hari ini panjenengan ya bertemu dengan wakil panjenengan yang ada di pusat ya. Pak Umar Basor ini yang kemudian mewakili panjenengan semua untuk meminta ataupun mendampingi program-program yang diberikan atau diturunkan oleh Pak Presiden kita. Jadi ke depan Bapak Ibu, mudah-mudahan panjenengan semua bisa menerima bantuan ini, dan kemudian bantuan ini jangan menjadikan panjenengan kemudian tidak mau berusaha apapun ya. Hidup ini senantiasa harus dilakukan dan manfaatkan bantuan ini sesuai yang seharusnya. Pak Umar matur sembah nuwun rawuhipun, dan bantuan-bantuan ini sangat diperlukan oleh masyarakat Jember. Saat ini verbal data DTKS secara kolaborasi kami dengan Dispenduk Capil sudah kami lakukan, dan insya Allah ada 1.058 warga Jember yang sudah pada NIK-nya. Dan kemudian perlu juga kami verbal tentang kenyataan yang terjadi saat ini. Karena apa? Saya tidak pungkiri bahwa dari data itu pasti ada yang sudah meninggal tetapi tidak melaporkan kepada kami. Kami tidak bisa kemudian serta-merta menghilangkan beliau di data negara ini. Seperti itu. Bapak, walaupun luar biasa, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Bank Mandiri yang sudah menyerahkan KKS, itu sangat luar biasa. Ini hanya tinggal sedikit saja, tetapi takut kalau kemudian yang sedikit ini ternyata doanya malah makbulin, Pak. Akhirnya berdampak kepada kita semua nantinya. Kita akan terus berusaha, yang pasti Bapak, bahwa data itu sudah kami sondingkan dengan Dispenduk Capil. Dia sudah meninggal. Ke depan kami ingin agar kita kolaborasi terus, dan kita akan lakukan penyerahannya di desa, Pak, lebih dekat lagi. Tadi saya dengar kalau kemudian panjenengan mengirimkan petugasnya Bank Mandiri ke desa-desa itu sangat banyak nanti pengeluarannya atau anggarannya. Tapi saya yakin, Pak, kita fixkan dulu di bawah. Kemudian kalau memang fix mereka bisa datang, panjenengan semua yang dari Bank Mandiri bisa hadir. Atau mungkin bisa ada cara lain, misalnya saya pernah ketemu dengan Bapak Camat, apa nggak boleh kemudian kami yang mewakili Bank Mandiri. Itu yang kemudian kita perlu bicarakan ke depan. Saya kira demikian. Sekali lagi saya aturkan matur nuwun kepada Pak Umar Basor, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya Pak Ibu ya, sudah tinggalkan keluarganya. Tadi pasti panjenengan kesini kebingungan ya, naik apa saya ke sana. Ya harusnya kami yang memang datang ke panjenengannya, harusnya kami yang memang datang ke panjenengan. Nanti ke depan kita carikan agenda-agenda bagaimana sih caranya membantu masyarakat supaya masyarakat tidak kebingungan juga gitu ya. Ya seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah. Sekian, matur nuwun Bapak, kami selaku pemerintah Kabupaten Jember aturkan terima kasih, dan mohon nanti ke depan program-program untuk saudara-saudara kami warga Jember yang kurang beruntung dan miskin ini bisa diberikan terus, dan insya Allah ke depan Jember akan mempunyai data yang valid. Demikian, terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 8 DPR RI Bapak Umar Basor. Yang saya hormati Area Head Mandiri Bapak Bambang Moncokaryo. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Ibu Isnaini di Susanti. Kepada teman-teman
TKSK dan teman-teman SDM PKH yang saya banggakan, dan juga Bapak Ibu sekalian para penerima manfaat Bansos yang telah hadir di area Bank Mandiri Alun-Alun, Jember. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Menindaklanjuti kebijakan percepatan penyaluran bantuan sosial program penanganan fakir miskin dan menindaklanjuti optimalisasi transaksi pemanfaatan bansos, kami dari Kementerian Sosial menyelenggarakan kegiatan bersama Komisi 8 DPR RI kembali lagi turun ke lapangan bertujuan penuntasan transaksi pemanfaatan bansos dengan teman-teman TKSK, teman-teman pendamping PKH, SDM PKH. Selama data penerima manfaat ada di dalam data penyaluran dan para penerima manfaat ada di lokasi, selayaknya didistribusikan dan agar segera dapat bertransaksi. Bapak Ibu sekalian, para penerima bansos, atas bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, besar harapan kami Bapak Ibu sekalian dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Bagi ibu hamil, balita menyusui, boleh memanfaatkan bantuan untuk membeli makanan yang bergizi untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan anak-anak. Bagi anak-anak sekolah, bantuan dapat diberikan untuk menunjang keperluan sekolah seperti pembelian sepatu, tas, dan lain-lain. Terima kasih ke semua pihak dari Dinas Sosial, terima kasih Pak Umar Basor dari Komisi 8 DPR RI beserta staf, Pak Anasrul, Mas Dandi, dan tim, terima kasih banyak. Semoga niat baik kita bersama mendapat ridho dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember, Bu Santi, Bapak Pimpinan Cabang, Mas ya, masih muda masalahnya, Mas Ponco, yang saya hormati Mas Panji. Kemarin ada dua dari Kemensos, tapi beliaunya Bu Rianti, pitch kita ada halangan yang mengharuskan beliaunya harus ke Jogja, orang tuanya tilar dunia. Jadi sekarang diwakili oleh Mas Panji. Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman dari SDM Kesejahteraan Sosial ya, dari pendamping PKH hadir ya, banyak ya. Dari TKSK ada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada pagi hari yang cerah ini dalam kondisi sehat, segar bugar. Sehat Pak Ge? Alhamdulillah. Sudah vaksin semua? Dilaksanakan dengan protokol kesehatan, protokol COVID yang sangat ketat. Matur sembah nuwun Pak Ponco yang sudah memfasilitasi tempat ini sehingga pelaksanaan Manef ini bisa berjalan dengan baik. Saya mohon untuk panjenengan semua untuk sabar ya. Memang rada panas ya. Tapi kalau ibu-ibu, bapak sudah biasa panas. Yang nggak biasa panas ini yang di sini, yang dekat-dekat saya ini. Tapi memang harus diuji tahan panas, ya toh?
Kalau kita berbicara masalah kesejahteraan sosial, ya toh, maka kita harus sering berpanas-panasan Pak Panji, Bu Santi, ya toh, biar kita merasa memiliki, ya toh, merasa empati, merasa menyayangi masyarakat yang kesehariannya hidup yang selalu berpanas-panasan. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak itu berasal dari beberapa desa yang ada di Jember ini yang kesehariannya hidup seperti itu. Jadi dengan rasa empati, ya toh, rasa menyayangi, rasa ingin memuliakan orang kecil, orang yang hidupnya serba kekurangan, maka muncul semangat greget untuk selalu melindungi dan melayani dengan baik. Kan gitu Ibu. Hadapan panjenengan semua, mungkin butuh kenal dulu ya, sebentar aja. Oke. Nama saya Umar Basor, seperti yang ditulis di belakang. Saya lahir dan besar di Kabupaten Lumajang, Bu. Nggak jauh dari Jember, dekat Tonggo Kabupaten. Sama dengan Bu Santi tadi, ini aslinya Lumajang, tugas di Jember. MC-nya juga orang Lumajang. Berarti aku akeh bolone ndek kene ndak diwian ya. Banyak yang pikiran orang Lumajang. Saya di DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bu. Ngerti fraksi PDI Perjuangan ya? PDI Perjuangan ini gambarnya bandeng, Bu. Oke, gambarnya bandeng. Yang ketua umumnya coba. Siapa ketua umumnya? Ibu Mega ya. Saya di fraksi PDI Perjuangan dan saya ditugaskan di Komisi 8. Di DPR RI itu ada 11 komisi. Saya di Komisi 8. Komisi 8 itu bermitra dengan salah satunya adalah Kementerian Sosial. Yang sekarang menterinya itu Bu Risma. Kenal ya? Tahu ya? Bu Risma. Kan kalau yang lain-lain, istri saya 1, anak sudah 4, umur saya sudah 56, wis tua. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya merasa senang sekali, bangga sekali. Saya apresiasi sekali pada pemerintah Kabupaten Jember dan juga Bank Mandiri yang sudah menyikapi dengan baik tentang bantuan sosial yang ada di Kabupaten Jember ini. Saya hadir di sini sebenarnya ini berangkat dari rapat kerja Komisi 8 dengan Kementerian Sosial beberapa hari yang lalu, pertengahan Januari lah, sekitar tanggal berapa, 17 atau berapa. Itu agendanya evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021. Di sana banyak banyak evaluasi. Terakhir Bu Mensos menyampaikan bahwa program kegiatan Bansos di Kemensos itu ada yang masih belum terserap, artinya belum ya, masih berjalan, masih bergerak. Itu jumlahnya lumayan banyak, hampir 3 triliun. Kalau di persentase memang agak kecil, tapi angkanya 3 triliun. Kanggo wong Jember kan gede banget itu ya Bu ya. Di Blekno di Jember itu 2,2 triliun itu ada di Dirjen PFM. Ya, justru ini program ini atau Dirjen ini yang menangani tentang fakir miskin. Begitu banyaknya, 2,2 triliun. Kalau untuk yang Limjansos, yang PKH itu 400 miliar berapa. Tapi yang untuk fakir miskin justru banyak sekali. Namun demikian, Bu Mensos di hadapan Komisi 8 akan berusaha sekuat tenaga agar anggaran untuk
masyarakat miskin itu terserap. Walaupun tidak 100%, ya mendekati lah seperti itu. Ini janji Bu Mensos, Bu Risma. Dan mengajak kepada seluruh anggota Komisi 8 DPR RI, termasuk saya yang ada di yang ada di Dapil Jember Lumajang ini untuk turun ya, memonitor, melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan proses salur bantuan bansos yang ada di dapilnya masing-masing. Alhamdulillah saya terjadwal tanggal 2 dan 3. Kemarin saya di Lumajang, saya melihat di sana, alhamdulillah kondisinya cukup baik dan semangat untuk menyelesaikan bansos-bansos yang masih belum tersalur dan belum transaksi. Pak Ponco, ini ada 11.000 yang masih proses Pak ya, jadi proses salur, proses transaksi ya. Sebenarnya saya per tanggal 17 Januari dapat laporan dari Kemensos, untuk Jember itu masih hampir 23.000. Ternyata sampai hari ini 11.000 dan itu mungkin sudah proses juga ya. Per tanggal 31 sampai hari ini, tanggal 3 ini ya. Artinya sudah di bawah 11.800 itu ya. Oke, terima kasih. Itu artinya sudah bergerak. Yang awalnya saya dapat masukan dari Kemensos hampir 23, itu dari BPNT reguler, PPKM dan juga PKH. PKH-nya juga cukup. Di sini 4.000 berapa? Tinggal berapa sekarang? Hah? Alhamdulillah 800. Iya. Sisanya ya masih proses juga ya. Alhamdulillah saya dapat laporan dari Kemensos per tanggal 17 Januari itu masih 4.000 lebih. Tepuk tangan nih. Nah, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian ya, Bu Kepala Dinas, Pak Ponco, Binca Mandiri, ini permintaan dari wakil masyarakat, wakil rakyat, saya wakil jenengan yang berangkat dari salah satunya Jember. Saya punya kewajiban untuk belani sampean, memperjuangkan hak-hak panjenengan semua. Hak panjenengan adalah mendapatkan bantuan dari negara. Negara sudah mengundangkan ini semua. Oke. Ini hak Pak Ponco, Bu Santi, hak fakir miskin. Oke. Ini diatur oleh undang-undang. Bahkan Pancasila, sila kelima itu yang berbunyi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkandung makna bahwasanya setiap warga negara Indonesia punya hak untuk hidup layak, hidup berkeadilan, hidup bermartabat, gitu, sebagaimana martabat kemanusiaan. Hak warga negara, hak jenengan semua. Oleh karena itu negara wajib untuk hadir memenuhi hak itu, hak untuk hidup layak, hidup bermartabat itu. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ya toh, ayat 1-nya berbunyi fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu ayat 2-nya negara diharapkan untuk membuat jaring sosial, jaring pengaman sosial yang ditindaklanjuti dengan munculnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Ibu. Dan setiap tahunnya Kementerian Sosial bersama dengan DPR RI menganggarkan membuat program. Di antaranya adalah program ini, program BPNT dan PKH untuk panjenengan semua. Itulah dasar kenapa saya menyampaikan bahwa ini hak panjenengan semua dan ini wajib dilakukan
wajib direalisasikan oleh instrumen lembaga yang dipercaya oleh negara. Juga Bank Mandiri untuk menyelesaikan yang masih belum salur dan belum transaksi ini semaksimal mungkin, kecuali yang tadi disampaikan oleh Bu Santi bahwasannya memang DTKS kita masih belum akurat betul, banyak hal-hal yang mungkin membuat ini belum akurat. Akhirnya ada data yang orangnya sudah meninggal masih muncul, ya nggak mungkin itu terserap, nggak mungkin itu bisa ditransaksikan. Ada lagi yang pindah, Ibu, pindah nang Kalimantan ke ibu kota negara yang baru ya, atau ke mana itu ya, pokoknya pindah masih tetap masuk data. Akhirnya juga nggak mungkin bisa terserap. Mungkin juga ada yang sudah mampu menyatakan dirinya sudah mampu menolak untuk terima bantuan. Seperti tetangga saya ada itu, merasa dirinya sudah mampu, alhamdulillah sudah saya mampu, saya sakno nang tetangga yang lain yang masih belum mampu dan belum dapat, akhirnya menolak itu. Tapi karena verifikasi datanya itu belum optimal, belum sempurna betul, akhirnya muncul Mas Yan. Bahkan ada yang hasil dari graduasi ya, yang dapat itu e-warung di Lumajang itu belum muncul lagi. Ya masuk di datanya jenengan itu, data siap bayar itu, data bayar itu muncul juga di situ. Ya kalau itu kadang-kadang diterima ya, jadi wis rezeki kan gitu kadang-kadang. Kanca-kanca yang sudah menerima pemberdayaan di warung itu ya kadang-kadang masih nerima ya. Tapi itu sebenarnya bukan kesalahan masyarakat, tapi ya mungkin itu kesalahan yang harus sesegera mungkin Bu untuk dibenahi lagi, dan ini yang bisa membenahi ini ya dari desa dan juga dari kabupaten, nanti disampaikan ke Kementerian Sosial. Di Pusdatin sana mungkin bisa tolong Pak Panji ya, biar kita itu kerja itu pas, bisa tepat sasaran gitu loh. Jadi tepat waktu, tepat sasaran itu untuk program ini sangat penting sekali. Kembali lagi bahwa ini untuk orang duafa, orang-orang yang memang sangat membutuhkan, orang-orang yang sangat menunggu bantuan ini. Jadi tepat waktu, tepat sasaran, itu sangat-sangat kita butuhkan sekali untuk program ini. Jadi ketepatan data DTKS itu sangat mendasar sekali, sangat dibutuhkan sekali, dan yang menentukan itu desa, kabupaten, dan Pusdatin yang ada di Kementerian Sosial. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya apresiasi, senang sekali bisa ketemu dengan panjenengan semua, dan saya mendapatkan gambaran bahwasannya di Jember ini insya Allah dengan semangat greget yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan Bank Mandiri, juga teman-teman semua yang ada di SDM Kementerian Sosial, gitu, pilar-pilar kemanusiaan, pilar-pilar kesejahteraan sosial, tolong untuk teman-teman yang ada di pendamping PKH ini dibantu ya, dibantu, walaupun ini bukan tupoksi panjenengan, dibantu yang BPNT ya. Mudah-mudahan nanti kan ada kepres 110, mungkin nanti ini bisa ditangani juga oleh pendamping PKH sekaligus untuk BPNT-nya.
Ini masih bahasan, jadi saya juga masih belum bisa menyampaikan itu. Tapi yang jelas dengan dasar empati tadi, rasa untuk melayani, melindungi, memuliakan orang-orang yang biasanya terpinggirkan itu menjadi acuan kita. Ini programnya program surga. Nggak ada loh Pak, yang lain. Jadi di Kemensos ini yang punya program surga. Lek ngomong surga biasanya rebutan ya. Ya pada waktu sholat Allahu Akbar, rebutan yang langgar nang masjid untuk apa? Untuk surga. Sama ini programnya program surga. Gimana program untuk memuliakan fakir miskin, anak yatim, anak terlantar, itu programnya program surga. Ya harus kita rebut. Jadi dasarnya bukan hanya profesionalitas, tapi yaitu tadi ono surgane itu loh. Insya Allah memuliakan fakir miskin, anak yatim, anak terlantar. Insya Allah Allah juga akan memuliakan kita di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian kita kiai akhirnya kalau saya diteruskan. Matur nuwun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi setelah ini saya akan menyaksikan secara langsung proses penyaluran dan sekaligus transaksi ya. Dan saya akhiri Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak dari mana? Bapak? Wirologi. Oh, Bersari Pak ya. Wirologi ya, kecamatan gitu. Dekat sini aja Pak. Nggih. Ini saldonya sudah ada nggih 800.000, nanti bisa ditukarkan di situ langsung nggih. 800.000? Nggih. 800.000 4 kali berarti. Langsung transaksi mriki ya? Di sini Pak, anu gesek gitu Pak. Gesek. Ini bank. Nggih. Bank apa anu? Apa sama agen Bapak. Agen. Tellernya dari petugas bank, terus yang pegang batik-batik itu agen Bapak. Oh, agen. Nggih. Agen Yang PKH mau ngambil nih ATM-nya kami sediakan di sini Pak. Oh, Ini PKH. mobil ATM. Iya, kita sediain Pak. Jadi biar satu tempat. untuk percepatan ini BPNT bisa anu ya? Bisa tunai ya? Sedang jalan di 9 titik Pak, tunai Pak. Nah, Tunai insya ya? Allah kami sudah bicara dengan Dinsos sama teman-teman pendamping. Nanti kalau di desa itu ada terkumpul barang 15 atau 20, kita akan datangi ke desanya Pak. Kan kita buka 9 titik itu, menurut kami masih bisa dioptimalkan lagi lah gitu. Iya. Nggak, masalahnya ini kan memang untuk sembako. Nggih. Kadang-kala kalau tunai, apalagi banyak ini ya wis bukan sembako lagi biasanya. Tadi ada yang buat bayar sekolah Pak. Iya, untuk langsung percepatan tunai. Iya. Nggak apa-apa memang. Biar untuk yang Ada- lain, ada- keperluan yang lain ya Pak ya. Untuk kebijakan itu. Bisa transaksi ya? 800.000 Ibu, saya bantu masukkan ke amplop ya. Saya bantu KTP-nya juga. Sini nih Bu. Pegang Ibu, duitnya Bu diterima Ibu. Nih Bu. Nggih. Terima kasih Pak Jokowi gitu ya. Terima kasih Pak Jokowi. Allahumma barik lifi. Bu berkah nggih Bu, sehat nggih Bu. Saya. Nggih, monggo Pak diterami Pak. Nggih. Nggih. Kami generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan, karena kami generasi harapan, karena kami tak berhenti
berjuang untuk terus maju membangun Indonesia. Ku persembahkan seluruh jiwa raga untuk terus maju membangun Indonesia. Generasi harapan untuk Indonesia sejahtera. Kami generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan, karena kami generasi harapan, karena kami tak berhenti berjuang untuk terus maju membangun Indonesia. Ku persembahkan seluruh jiwa raga untuk terus maju membangun Indonesia. Salam sehat semua. Generasi harapan Koordinasi komunikasi ya. Indonesia sejahtera. Terima kasih untuk para pendamping PKH yang selama ini dengan bekerja keras telah membantu kami. Terima kasih untuk segala usaha yang diberikan. Semangat untuk mereka. Semoga kerja keras dan keringat dapat tergantikan oleh rezeki. Terima kasih PKH. Terima kasih PKH. Doa kami selalu menyertai Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Yunia Rahma. Saya ahli waris dari Ibu Farida. Jalan Fathahillah 7 nomor 70. Ibu sakit meninggal karena sakit. Jadi ahli warisnya jatuh ke saya. Gitu. Mbaknya dapat bantuan apa, Mbak? Bantuan ini yang biasa PKH. Oh, PKH ya. Yang 800 ini tadi. Hari ini Mbak terima berapa? 800. 800. Iya. Terus saya mau tanya, ya uangnya mau dipergunakan ke apa? Kalau ini uangnya buat membayar angsuran ibu yang waktu nunggak-nunggak yang kemarin, itu bayar hutang lah istilahnya gitu. Tanggungan yang dulu, tanggungan. Soalnya saya tahu sendiri datanya gitu. Jadi uang itu memang kan amanah punya ibu. Jadi itu ya saya salurkan ke kebutuhannya ibu gitu. Terus harapan dari Mbak terhadap penyaluran ini seperti apa? Terhadap bantuan? Ya harapannya ya alhamdulillah kebantu. Soalnya kan kalau tanggungan katanya kalau masih orangnya meninggal katanya kan masih arwahnya nggak bisa sampai ke sana. Jadi ya meskipun nggak dapat bantuan ini, ya sedikit banyak yang mengumpulkan untuk melunasi ya hutang-hutang, sisa hutang-hutang gitu. Saya mau tanya, Ibu dari mana rumahnya? Rumahnya di mana? Sumberjo. Sumberjo? Wirolegi. Oh, dari Wirolegi. Bapak Fadli dari Kaliwates. Hari ini Ibu diantar sama siapa ke sini? Pak RT sudah. Hah? Pak RT. Oh, diantar Pak RT. Kapan Ibu udah kasih tahu kalau ada bantuan? Pak Bu Ripati. Bu Ripati. Oh, Ibu dapat bantuan apa hari ini? Hah? Tak ada. Ibu nggak tahu dapat bantuan apa? Udah dikasih tahu dapat bantuan apa Ibu? Tahun ini. Nih, udah tahu dapat bantuan. Ibu belum dikasih kartu, belum? Begini kah? Oh, sebelumnya Ibu apa? Sebelumnya Ibu dapat bantuan apa? Tak ada apa? Oh, sampai hari ini baru hari ini Ibu udah dapat bantuan. Bu,
Arbina Jalan Muhammad Yamin Wirolebih. Ibu nggak tahu dan ini hari ini mau dapat bantuan apa? Sabun. Hah? Sabun. Nggak tahu Ibu. Terus selama ini Ibu nggak pernah dapat bantuan selama ini? Nggak pernah? Sabun. Oh belum pernah, berarti hari ini baru mau didapat. Ibu di rumah tinggal sama siapa? Bu Ripati. Iya Ibu di sana di rumah tinggal Bu di sana di sini di Bu Armina ya Ibu ya. Ibu di sana tinggal sama siapa? Sama anak ya? Oke. Oh sama anak tinggalnya. Ya nanti lagi Ibu kan dipanggil sana, dapatnya berapa? Nanti Ibu kan tahu dapat bantuan apa. Jadi Ibu nggak tahu dapat hari ini dapat bantuan apa nggak tahu ya? Pak, dengan Pak siapa? Ya, Bapak Hanafi. Ibu Suria. Alamat mana Pak? Kaliwates. Kaliwates. Iya. Hari ini kan Bapak sama siapa sini? Sendiri. Sendiri. Yang ngasih tahu Bapak suruh ke sini siapa? Yang menginformasikan kalau ada jaluran kartu. Pak RT. Oh Pak Yang RT. ngasih tahu Pak Hari RT. ini sudah tak jalur-jalur gitu ya? Iya betul Pak. Terus Bapak dapat bantuan apa? Baru ini. Belum tahu Bapak mau dapat bantuan apa? Nggak tahu. Nggak tahu. PKH, BPNT atau apa? Nggak tahu. Belum tahu. Oh belum tahu. Iya. Karena baru Pak. Bapak sudah tahu juga berapa jumlahnya? Nggak tahu Pak. Oh belum tahu juga Bapak? Belum tahu juga. Jumlahnya berapa belum Iya. tahu? Iya. Dulu yang mengusulkan Bapak siapa? Yang mengusulkan itu dapat bantuan itu siapa? Lupa Pak ya. Karena udah lama Pak ya. Jadi kita kan cuma dimintai KTP gitu aja. Lupa udah Pak. Tapi Bapak sebelum hari ini sebelumnya pernah dapat bantuan enggak? Enggak. Baru hari ini baru pertama ya? Iya Pak. Ini baru pertama. Betul. Dengan Pak siapa Pak? Pak Hanafi. Pak Hanafi, rumahnya di Kaliwates. Kaliwates. Gang 26. Nah, hari kan Bapak mau dapat bantuan, tapi kita kan belum tahu jumlahnya. Iya Rencananya betul. mau Bapak gunakan untuk apa? Iya. Ya yang namanya uang kita kan orang enggak punya Mas. Ya enggak tahu apa katanya ini apa yang di rumah nanti ya. Tergantung rembukan nanti. Gitu. Jadi saya tanya lagi dengan Ibu siapa? Bu Ati. Ya, saya kan. Gimana Mas? Sebelumnya pernah revisi berarti ya? Yang Iya, masukkan anak aja. Itu NIK-nya sama nggak? Tidak sama dong. Cuma gininya aja. Jadi gini Bu, kalau semisal pakai surat ini ya Bu ya? Iya. Ini kan harus ada acuannya di sini. Ya kan harus ada acuannya yang NIK ini. Nah, yang di sini nggak ada, makanya kan saya minta fotokopi KTP-nya aja. Fotokopi KK yang lama kalau ada. Jadi Yang lama tidak ada itu dapat. Nah, minimal fotokopi, coba dicari aja dulu nih. tidak ada dah. Sudah diminta sama gini. Kalau semisal gini, ini nggak ada acuannya Bu untuk NIK ini. Ini kan surat pembuatan surat beda NIK ini kan harus ada acuannya antara di KK sama di KTP. Nah, ini Sebentar ya Mas, ketua PKH-nya aja. Data ini belum pernah baik kakak Ibu Sutini KTP. ini ya. Ya, Sutini yang ini. Ini. Terbukti yang ini di Dispenduk Sutini itu tidak ada foto. Fotonya tuh tidak ada di Dispenduk. Nah, saya tadi nanya ke Bu Santi sebagai kepala Dispenduk kan, kalau yang di siapnya itu tidak ada foto, oh itu berarti nggak padan, itu nggak pernah, itu harusnya sudah dibuang, gitu. Boleh saya cek ulang. Ibu Sulastri. Nanti saya konfirmasi dulu ya. Iya, soalnya ya Mas ya, sesuai data yang kemarin yang dari bank, itu data ini sama di bank itu hanya beda ininya aja. Tanggal lahir, nama sama, alamat sama, tanggal lahir sama, ibu kandung sama. Berarti kan yang beda hanya ininya aja. NIK. Iya. Dan saya sudah nanya tadi di ini, di Bu Santi sebagai kalau yang nggak ada fotonya itu sudah harusnya dibuang. Oke. Gitu ya. Saya konfirmasi. Siapa yang Bu namanya? Ati Bu Ati, rumahnya di mana Bu? di Bintaro. Di Toro. Ibu dapat bantuan apa? Kalau yang kemarin beras sama uang itu Pak. Berarti BPNT gitu. Iya.
Terus hari ini Cuma uang aja dapat, tapi beda gini bang masih bang. Mau diganti BNI ya. sejak dipindah ke Mandiri sudah pernah dapat? Belum, ya ini dah sampai 3 kali ke sini. Masalahnya apa, Bu? Masalahnya beda gininya itu dah. NIK-nya. NIK saya sama dengan NIK-nya sampean dengan NIK yang di bank itu enggak sama. Itu hanya NIK, hanya 1 huruf saja. Kalau yang lain-lain sama, nama sama, alamat sama, tanggal lahir sama, ibu kandung sama. Ini Ibu tahu mau dapat hari ini mau dapat berapa tahu juga? Ya enggak tahu. Tahu dapat berapa juga belum tahu. Belum. Terus yang ngasih tahu Ibu hari ini ada pembagian kartu di sini siapa? Ibunya ini. Ibu Hermiwati. Ibu pendamping saya. Iya. Tahu hari ini ada pembagian kartu. Iya. Terus nanti kalau Ibu sudah dapat uangnya mau dipergerakan ke apa? Buat anak sekolah ini lagi. Yang berapa? 3 dapat sama ini. Terus berapa aja? Yang 1 masih SMP. Yang pertama udah lulus. Salah nama siapa anak saya. Menyamakan dengan nama suami saya. Yang lama. Ini yang lama ini. Nggak salah siapa ini namanya? Nah ini yang lama ini. Yang lama. Kalau yang baru Hasanuddin malah. Coba saya cek yang baru. Yang sama kok pernah saya lihat sama. Ini yang baru. Ini yang lama. Iya, ini menyamakan dengan ijazah anak saya. Kan saya anak saya mau daftar angkatan dulu. Jadi saya revisi sama bu kadesnya suruh revisi kakak. KTP lagi suami saya. Bentar, nanti saya cek ulang ya Bu ya. Iya. Ya, Bu ya. Pakai masker ya. Sudah proses ya. Ya, diteruskan. Oh, enggak duduk sini. Gantian. Oh ya, cuma 1 ya. Terus dilanjut. Iya. PKH, BPNT? BPNT Ada yang sebagian PKH. PPKM, PPKM, BPNT. Ada yang PKH. Yang 2 Oh, bukan. Ini PKH. Jadi cuma mau ngecek. Jadi 50. Iya, betul berarti ya. 62. Oh, berarti bukan ini. Iya, ada sekarang. Apa mana di sebelah sini ya? Nggih, monggo Ibu. Saldonya ada? Call your bank. Biasanya kesalahan data di Dinsos. Ya. KTP-nya? Ini ya pinnya ya. Dibaca PIN-nya, Bu. Cekkan dong ATM. Bansos PIN-nya, Bu, berapa? Nanti ya, boleh dibuka maskernya sebentar Ibu Misnati. Ya. Boleh dipasang lagi Bu Misnati ya. PIN-nya. Ini BPNT sama PKH. PKH ya? Iya, BPNT dan PKH. BPNT-nya ada. Dapat berapa itu? Yang coba cek. BPNT-nya 10. Yang BPNT-nya 10 bulan. Wah, 10 bulan? Ya.
Yang PKH-nya 1.500.000. Kali 2 Pinnya Bu, full pin. Ini yang dicairkan BPNT-nya, yang PKH-nya diambil sendiri ya. Bisa Bu ya. 2 juta. Ini kena anu nih ya. Berarti ini kena pemadanan itu ya. Sampai 10 bulan gini kemarin kena anu itu. Pemadanan itu. Iya, termasuk yang memang KPM-nya ada di lokasi dan harus dicairkan. Ada di SP2D-nya Bu Supriyati berarti. Yang mandek ini loh, mandek sampai 10 bulan. Ini kan 10 bulan. Kan berarti udah lama enggak dapat ini. BPNT-nya. Iya. Kena apa? Karena apa gitu itu? Nah itu kalau BPNT itu apakah waktu pada saat pendistribusian KKS ini yang bersangkutan sedang tidak ada tempat bisa juga atau kena itu pemadanan itu ya? Bisa juga. Terus ada perbaikan dan sekarang ini ya? Bisa juga faktornya banyak. Ini dibuka. Tapi yang jelas alhamdulillah keinginan Bu Risma ini bisa terpenuhi nih. Ini dibuka. Ini PKH ya? PKH? Belum tahu. Belum tahu. Samen anu udah pernah dapat bantuan PKH memang? Belum pernah. Kalau sembako? Belum, ini baru. Baru ini berarti. Niswati. Pak Abdullah, silakan. Abdullah. Pinnya? Tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Tidak bisa baca. PKH juga? Oh sudah PKH lama berarti? BPNT. BPNT-nya berapa bulan? BPNT-nya 10 bulan. Oh lama juga ya. Oke, makasih ya. Buat apa ini? Hah? Beras ya? Jangan yang lain-lain ya. Oke. Alhamdulillah ya. Pak Camat Tanggul gini kan? Oh. Tidak bisa baca Bu, tidak bisa mencet. Ya memang kondisinya seperti ini Pak Camat ya? Iya. Ada yang nggak bisa baca tulis, angka-angka juga nggak anu. Akhirnya ya diwakil-wakilkan. Kita ngomong mau sempurna gitu nggak bisa. Karena memang kondisi lapangan seperti itu. BPNT-nya juga sama 2 juta. BPNT-nya? Iya. Terima 2 juta. Ini tingkat kehadirannya banyak sekarang, Pak Camat. Mulai pagi seperti ini? Iya, mulai pagi. 2 kecamatan kan? Kecamatan, 2 kecamatan. Ini? Iya. Oh, kecamatan Tanggul? Tanggul sama kecamatan Bangsal. Dijadikan satu di sini? Dijadikan satu di sini. Hah? Proses apa? Dari perbankan. Mbak, ini proses apa ini? Kalau di sini proses verifikasi, Pak. Verifikasi. Data yang ada di Dukcapilnya KPM itu diverifikasi sama data banknya sesuai apa enggak. Kalau misalnya sesuai, nanti kartunya diberikan ke KPM langsung ke. Ini termasuk bagian dari proses anu ya, padu padan ya? Padu padannya, Pak. Langsung minta ke mbaknya, Mbak. Tadi kan sudah pencairan kan sama mbaknya. Minta ke mbaknya. Nah, ini proses pemberitahuan ke masyarakat itu melalui desa ya, dari kecamatan ke desa. Pantauan dari Pak Camat lancar? Alhamdulillah lancar. Yang penting itu, tadi pemberitahuan melalui surat, katakanlah dari kecamatan ke desa, desa ke KPM, ke masyarakat itu yang terpenting. Iya. Kalau sudah dapat itu, saya yakin masyarakat itu datang ke sini. Karena ada uangnya. Khawatirnya itu surat pemberitahuannya nggak nyampe. Ini yang akhirnya tersendat-sendat. Pantauan Pak Camat lancar nggih? Lancar. Yes, mudah-mudahan anu lah sampai final, sampai selesai nanti. Amin. Ini sudah berapa hari di sini?
Udah 2 hari? 3 hari, Pak. 3 hari. Tinggal besok ya? Tinggal besok. Masih banyak ya, Mas? Saman bisa bisa ngerti sudah berapa sampai jam segini nih? Yang hadir, yang tersalur berapa hari ini? Progresnya masih belum, Pak. Belum tahu ya? Istirahat dihitung dulu terus dilanjut gitu. Jadi masih belum sempat. Untuk dibandingkan dengan yang kemarin, sekarang lebih banyak sekarang ya? Tadi kebutuhan uang tunainya juga barusan nambah. Tadi kan bawa 50 juta, ini tadi ngambil lagi 50 juta. Itu ya, kelihatan dari situ ya? Iya. PPKM reguler. Yang bisa ngambil di sini yang sembako. Ya, karena kalau yang PKH biasanya ATM ya? ATM atau di cabang. Yang sembako, khusus sembako bisa di sini. Tuh, banyak Mas Yan. Mudah-mudahan besok selesai. Sampai besok ya? Jadwalnya besok. Jadwalnya sementara diajukannya 1 minggu, Pak. Tapi nanti pihak Dinsos atau kecamatan bisa mengajukan Ya, perpanjangan. sampai akhir Februari. Pokoknya dimaksimalkan sudah ya. Ini dibutuhkan oleh masyarakat bawah ya. Tanggul nggih? Iya, Tanggul itu. Oh, nggih, Kecamatan Tanggul mriki nggih. Niki sareng-sareng nih. Mboten? Ya, Mbak, ya, Mbak. Jenengan pundi? Halo? Seledakon. Tanggul nggih? Tiang kali ini. Mboten? Kangsa. Madura sama. Mboten? Madura, Pak. Madura? Oh. Gula Madura kian. Dari Majang. Pan nggih. Nggih. Siap. Oh, Waalaikumsalam. Ada ya? Makasih ya. Selamat berjuang ya. Iya, Pak. Selamat kerja nggih. Generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan, karena kami generasi harapan, karena kami tak berhenti berjuang untuk terus maju membangun Indonesia, mempersembahkan seluruh jiwa raga untuk terus maju membangun Indonesia. Generasi harapan untuk Indonesia sejahtera. Kami generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan, karena kami generasi harapan, karena kami tak berhenti berjuang untuk terus maju membangun Indonesia, ku persembahkan seluruh jiwa raga untuk terus maju membangun Indonesia, generasi harapan
Mat. Ya apa kabarnya? Baik, Baik, alhamdulillah ya. Ini kan asli mana? Sini, Paleran sini. Jember sini. Nggih. Ibu Alma. Itu tempat menukar kampungnya. Tapi antri dulu memang. Iya, satu-satu. Antri nggih? Nggih, Bu. Mas. Tetap 1.200.000 ya Pak. Dapatnya 1.200.000 tanda tangan Pak. Berapa? 1.200.000 Pak. 6 kali berarti. Iya Pak. 6 bulan. Iya. Ini sama ATM-nya. Buat apa ini, Pak? Buat apa Pak? Hah? Belanja buat makan. Buat makan. Jangan beli rokok ya. Jangan, nggak boleh. Ini nggak boleh buat beli rokok ini. Jadi kan mesin rokok. Cari yang lain kalau rokok. Ini buat sembako ya. Nah, oke. Oke. Berapa desa sini? 10 ya. Memang anu ya. KPM-nya paling banyak sini ya. Ya, saya lihat di data tadi sini dan Puger yang paling banyak. Yang sebelah kiri Pak, cap jempol. Tangannya yang Ini. Nah. Masa depan kita ini. Nggih, kabur, nggih. Pun sepuh nggih, Pak nggih. Sampun KTP. Iya, KTP-nya diraih lagi Pak. Masukkan Pak yang benar dulu Pak. Ini 6 kali juga. 6 bulan. Iya, Pak. Ini untuk apa ini, Pak? Uang ini, Pak? Ya untuk beli sembako sama tabung gas. Gitu, ya. Baru kehilangan 4. Jangan masih rokok enggak ya? Enggak. Oh, Kami sesak napas. Oh, nggih. Terima kasih ya. Nggih, Pak. Nggih, sehat, Pak. Nggih. Apa ada yang ingin disampaikan? Nggih. Pak Budi, kalau yang meninggal itu pesanannya dari Bu Santi nggak ada jadi. Mohon pesanannya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ngapun foto. Oh, foto. Nggih. Sudah. Nggih. Nggih, Bu. Kok di anu mawon? Nggih. Di sini enggak apa-apa, di sini. Sini foto, Bu. Ayo maju. Antrian ya. Selamat ya Pak, sampai tujuan. Sehat semua ya. Sehat. Ini sudah vaksin semua ya? Alhamdulillah. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Bu. Sehat nggih, Bu nggih? Nggih. Monggo, nggih. Monggo sampean Pak Ahmad, matur nuwun. Nggih. Nggih, langsung ke sana saya. Ke barat kan ke Jatiroto ya, daripada anu. Dekat sini. Pak, saya langsung ke sana, Pak Panji ya. Jadi kan ke sana. Saya balik ke Jember terus mau ke Banyuwangi, besok pesawatnya pagi. Ya wis. Selamat jalan sampai Jakarta. Ketemu di sana ya. Nggih. Mas, makasih. Pak Camat, saya pamit. Mas Panji. Ya. Aku sama Mas Opot jalan. Oke. Coba.